Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, Anda menanggapinya sendiri seperti apa? Menyoroti mungkin kemarin sempat dengar secara keseluruhan pidato dari Presiden, mulai dari pernyataan bahwa Indonesia ini ternyata diapresiasi oleh sejumlah negara berkaitan dengan transisi kepemimpinannya, hingga permasalahan demokrasi, Bang, yang ternyata ini juga spesial nampaknya ya di mata Pak Prabowo ini, yang memiliki kekhasan tersendiri, gotong royong yang Indonesia banget gitu, Bang. Anda sendiri melihatnya gimana, Bang Hensat? Iya gini, Tiara, kalau kita menyaksikan Pak Prabowo, saya sudah sering bilang nih, ada dua strategi politik yang dia lakukan sebetulnya. Yang pertama merangkul semua, kemudian yang kedua dia percaya kalau elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Dua hal itu yang nampaknya dia pegang terus. Buat demokrasi sehat nggak? Ya bikin deg-degan pastinya. Kemarin Pak Prabowo pada saat sidang tahunan itu dia bilang demokrasi kita ini demokrasi yang mempersatukan. Tapi terakhir-terakhirnya dia bicara, saya happy juga tuh. Karena dia bilang silakan mengkritik, silakan protes, silakan mengawasi. Walaupun kalau ada kritik ya kita agak gimana gitu ya, dia bilang gitu. Tapi dia terusin tuh, silakan kalau mau kritik, emang pemerintah butuh kritik. Nah, pidato Pak Prabowo yang terakhir, yang dikatakan boleh menyampaikan kritik, itu harus dipahami oleh jajaran aparat di bawahnya. Jangan kemudian Prabowo bilang silakan kritik, kemudian Dasko juga bilang jangan bentur-benturkan. Tadi Pak Menteri juga bilang, Pak Wamen bilang bagus demokrasi. Nah ini jajaran aparat di bawahnya mesti ngerti juga. Jangan kemudian Presiden bilang silakan kritik gitu ya, silakan berekspresi. Jajaran aparatnya nggak paham, giliran rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibikin trauma rakyatnya. Didatengin sama aparat ke rumahnya suruh turunin, itu bikin trauma rakyat loh. Jangan disangka rakyat tuh kalau didatengin langsung ditindak gitu ya? Aparatnya tuh happy, enggak, takut akhirnya. Dan ini imbasnya jadi jelek ke demokrasinya Pak Prabowo. Jadi mau saya, jajaran aparat di bawah Pak Prabowo ini mesti paham juga, Presiden itu mempersilahkan kritik gitu. Misalnya Pati yang terjadi gitu ya. Itu eskalasinya akan terus meningkat kalau kemudian demokrasinya tidak dipahami oleh aparat di bawahnya. Kenapa? Karena ya itu rakyat pengennya tetap bersuara, tetap memberikan masukan-masukan kritis. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini luar biasa, dia sudah melakukan merangkul dan dia sudah membuat elit-elit politiknya rukun. Tapi setelah itu demokrasinya mesti dijaga. Seperti apa ya? Kemarin bentuknya Pak Prabowo menyampaikan langsung itu. Silakan kritik, silakan protes, silakan mengawasi. Dan apakah bisa mampu menyentuh level daerah, Bang Hensat? Nggak harus bisa. Kalau Anda lihat sejauh ini? Sejauh ini belum, tapi memang case-nya menaikkan PBB ini, kita harus bicara dari sisi ekonomi. Ini kan ada efisiensi. Mereka nggak punya uang nih daerah. Mau gaji orang dari mana? Kalau hanya pajak-pajak yang 11% itu, kan larinya ke Ibu SMI, ke Kementerian Keuangan. Yang mereka bisa dapetin apa? Ya PBB. Supaya bisa hidup daerahnya, supaya bisa menggaji ASN-nya. Hanya memang arogansinya nggak perlu ditunjukkan. Yang di Pati kemarin kan sudah menaikkan 250%, tapi arogansinya ditunjukkan kan, jangan 5.000, gitu ya? 50.000 juga saya hadapi, saya nggak akan mundur, kira-kira begitulah. Ya akhirnya kan demo berjilid-jilid, besok nanti 25 Agustus katanya ada jilid 2 tuh, demo di Pati. Daerah-daerah lain gimana? Cirebon, Jombang yang katanya juga menaikkan pajak ribuan persen bahkan. Nah jadi balik lagi ke Pak Prabowo, akhirnya sekarang ada 3 elemen masyarakat yang kita harapkan bisa menjaga demokrasi. Karena elitnya udah dirangkul semua kan. Jadi yang pertama tentu saja media massa, kekuatan keempat demokrasi. Harus stay kritis juga nih ya. Kemudian ya saya paham lah media adalah industri. Tapi tetap ada idealisme yang harus dijaga. Kemudian yang kedua masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini menjadi pilar demokrasi juga sekarang. Yang ketiga ya mahasiswa. Jadi ya mau nggak mau kita berharap kepada 3 kekuatan besar ini untuk menjaga demokrasi. Sekarang tadi menarik ya. Sudah dirangkul semua belum? Sudah. PDI Perjuangan sudah ada di dalam pemerintahan? Sudah. Tadi kan waktu offline kan Bu Mega ya BPIP, kemudian BRIN, Mbak Puan secara juga, tidak langsung gitu ya, Mbak Puan juga tetap jadi ketua DPR kan. Kemudian banyak kader PDI Perjuangan yang dirangkul menjadi dubes dan lain-lain kan. Jadi memang komisaris. Ya secara elit 2 hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ya begitu sudah dia rangkul semua. Kemudian elit politiknya rukun. Nah demokrasinya harus dijaga. Kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa silakan kritik.
Walaupun kritik kagak begini, tapi silakan Oke. kritik. Baik. Nah, tolong mengerti, dipahami oleh aparat jajaran di bawahnya. Aparat jajaran di bawahnya. Kalau Anda sendiri Pak Ferry, sebenarnya Pak Prabowo ini ada pesan tersendiri nggak sih untuk para pembantu presiden hingga ke level terbawah mungkin atau aparat-aparat yang kemudian juga turut membantu agar pesan yang kemudian disampaikan di pidato kemarin ini terimplementasikan dengan baik? Kalau saya rasa Pak Prabowo waktu awal pemerintahan melaksanakan retreat. Retreat itu di pemerintahan, kementerian, lembaga. Itu kan maksudnya adalah untuk mengkonsolidasikan tujuan bersamanya. Kemudian juga ada retreat dari kepala-kepala daerah. Ya. Rasanya juga itu adalah dalam rangka untuk membangun satu pedoman yang sama, satu visi yang sama. Kalau ada anomali kekhususan dalam peristiwa seperti Pati dan lain-lain itu kan anomali. Tapi mainstream arus utama yang ingin dibangun Pak Prabowo dari sejak awal di pemerintahan adalah mengkonsolidasikan kementerian, lembaga termasuk daerah itu agar punya tujuan yang sama. Tujuan yang samanya Pak Prabowo jelas selalu mengatakan saya akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Itu ideologinya Pak Prabowo sekarang. Bukan demokrasi liberal tapi demokrasi Pancasila. Itu udah terang benderang, dan bagi yang belum memahami tentang terjemahan demokrasi Pancasila itulah yang sebenarnya sekarang ini prosesnya kan baru 10 bulan. Tapi apa yang terjadi sekarang dirasakan bukan hanya di pusat, di kementerian lembaga. Contoh, kita ada Inpres nomor 9 tahun 2025, ada Kepres tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Oke. Itu melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Seluruhnya terlibat. Jadi untuk punya tujuan membangun badan usaha koperasi dan membangun ekonomi di desa-desa. Oke, Ini baik. kan sesuatu yang ini sampai level desa loh. Jadi dinamika ini menurut saya penting karena memang yang tadi di awal saya sampaikan yang agak ketinggalan demokrasi ekonominya. Ekonominya. Oke. Di luar bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan sebagai pemimpin dia harus lebih aktif ikut terlibat dalam ketertiban dunia, aktif dalam membangun hubungan yang bebas dan aktif. Dibuktikan beliau keliling tiada henti-hentinya, Baik, Pak Ferry. berkunjung ke banyak negara, ketemu para tokoh dan lain sebagainya. Jadi ini di dunianya udah keren, di internalnya Tinggal sedikit disempurnakan begitu ya. ya, kalau ada seperti Mas Hendy tadi sampaikan, ada kritik, ada ini ya, apalagi sekarang sosial media kan terbuka. Jadi kita pun yang di dalam pemerintahan juga harus Menjalin terbiasa komunikasi. juga dengan suara kritis Ya. gitu. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai upaya presiden untuk membawa kembali Indonesia ke kitahnya, ke rel yang paling benar, Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 itu jangan terganggu dengan karena kita demokrasi, tapi ini yang penting malah jadi dikorbanin, nggak boleh gitu. Oke. Oleh karena itu presiden pasti punya tujuan itu, makanya beliau ingin merangkul semua kekuatan politik supaya bersinergi. ada persatuan, karena itu perlu. Jadi elitnya tenang, tapi rakyatnya pun yang Baik. terpenting juga harus selesai masalah-masalah yang Oke. mendasarnya. Sampai ke akar Itu rumput begitu ya, Pak Ferry ya? sampai ke piring-piring Baik. rakyat yang di rumah-rumah itu. Saya sampai. bergeser ke Bang Saleh. Bang Saleh, Anda, terutama PAN begitu ya, sebagai partai yang memang sudah sejak lama mengenal secara personal Pak Prabowo. Adakah celah-celah yang kemudian ini perlu diwaspadai begitu ya, jika nanti demokrasi yang kemudian dijalankan di era Pak Prabowo ini, yang kalau beliau mengatakan, saya boleh mengutip ini adalah dengan semangat gotong royong, berlandaskan gotong royong, begitu, ini tidak disalahgunakan dan juga tidak disalahartikan nantinya menjadi anti kritik yang kemudian ini dikhawatirkan oleh masyarakat, atau bahkan semakin kuatnya power dari oligarki ini sehingga akhirnya semua masukan-masukan ini dianggap angin lalu saja begitu. Ya, kalau menurut saya satu hal yang mungkin perlu
diwaspadai bukan justru anti kritik itu. Sebetulnya kan Prabowo tuh menghadapi kritik itu biasa. Karena beliau kan sudah ikut tanding berkali-kali. Kalah menang menurut beliau itu sebetulnya adalah dalam konteks itu adalah bagian daripada hasil sebuah pertandingan. Kalau Anda tidak mau kalah atau menang ya jangan ikut bertanding. Nah karena itu kalau kritik-kritik seperti itu bagi Prabowo itu biasa. Dan itu saya kira tidak akan mengganggu konsentrasi beliau. Yang menurut saya sekarang itu yang cukup menurut saya menjadi bahan pokok perhatian dari Prabowo adalah upaya-upaya orang untuk melakukan pemecahan beliau dengan orang-orang lain. Katakanlah seperti sekarang kan di media sosial, kalau kita baca itu kan ramai sekali misalnya membenturkan quote and quote ya antara presiden dengan wakil presiden misalnya seperti itu. Dan Wapres dinilai seperti ini jauh misalnya atau punya agenda sendiri yang tidak patuh dan macam-macam itu. Ini menurut saya itu satu agenda orang lain yang pasti ini bukan agenda daripada timnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak pernah menganggap remeh dengan siapapun. Walaupun misalnya sekarang ada mohon maaf ya isu-isu yang cukup kencang ya berkaitan dengan presiden yang sebelumnya misalnya gitu. Tapi Pak Prabowo tetap menghormati luar biasa kepada seluruh mantan-mantan presiden yang ada. Dan ini menunjukkan Pak Prabowo itu sangat menghormati orang-orang. Dan termasuk misalnya tentu dengan Pak Jokowi. Nah ini jangan sampai misalnya upaya-upaya membenturkan Pak Prabowo dengan mereka itu malah justru nanti tidak baik. Atau katakanlah misalnya Pak Prabowo terkesan terbawa arus untuk dibenturkan seperti itu. Nah karena itu menurut saya yang di luar itu adalah tugas bersama. Kalau misalnya gimana meningkatkan ekonomi, bagaimana supaya kooperasi berhasil, bagaimana kita pertambangan nanti bisa ditertibkan, perkebunan bisa ditertibkan, semua itu dipidatokan kemarin oleh Pak Prabowo. Itu beliau tidak mungkin sanggup sendiri mengerjakannya. Dan beliau mengundang kita semua untuk ikut terlibat di situ. Termasuk media tentu seperti yang sampai ke Pak Hensat tadi, itu diundang untuk ikut memberikan kontribusinya. Nah dan karena itu saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai persatuan, kesatuan, kebersamaan yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang sebagai modal dasar kita membangun itu malah justru itu terpecah. Nah karena itu persatuan adalah modal utama kita untuk bagaimana menyongsong pembangunan ke depan. Baik, Bang Hensat, kalaupun semua bisa bersinergi dengan baik begitu ya sampai yang tadi Bang Hensat katakan seluruh pembantu presiden kemudian juga aparat ini bekerja dengan baik, apakah sebenarnya demokrasi yang kemudian akan diterapkan Pak Prabowo ini bisa dilakukan di sistem politik Indonesia yang saat ini kita jalani atau kita miliki? Ya, Pak Prabowo kan sudah tegaskan kemarin demokrasi kita itu adalah demokrasi yang mempersatukan. Itu yang disampaikan di sidang tahunan. So artinya memang selama itu untuk mempersatukan ya nggak masalah. Kritik itu juga diperlukan kan untuk pengawasan terhadap pemerintah gitu. Jangan kemudian diartikan kritik itu sebagai hal yang membahayakan. Podcastnya Abraham Samad kemarin kan juga dia dipanggil, dilaporkan gitu ya. Baru-baru ini Istana bilang, kalau kritik pakai data, jangan pakai perasaan. Nah ini orang lupa dirinya pernah jadi rakyat. Rakyat gak ada yang ngeritik pakai data. Rakyat itu kalau jerit dia pakai perasaan. Karena saat itulah yang dia rasakan. Masa kemudian dia lagi menjerit nih, makan atau beli sembako harganya mahal. Waduh saya mesti cek dulu toko sebelah berapa. Gak bisa. Pada saat dia teriak, dia menjerit ya itulah suara rakyat. Jadi jangan kemudian laganya udah kayak jagoan gitu kan. Ini kalau kritik pakai data dong, nggak bisa. Rakyat itu kalau menjerit ya menjerit. Artinya memang ada hal, please lah negara tolong perhatikan saya, kayak gitu kan. Jadi hal itu loh yang menurut saya perlu jajaran di bawah Pak Prabowo itu mengerti betul apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat sidang tahunan kemarin. Jadi jangan kemudian diwajibkan untuk rakyat memahami, tapi aparat juga harus memahami, jajaran di bawahnya juga harus memahami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Karena semuanya nggak ada Pak. Di Indonesia ini pasti rakyatnya semuanya pengen makmur kok, pengen sejahtera. Sekarang ada di pundak siapa beban itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah tulis di Paradok Indonesia. Negara Indonesia ini kaya tapi penduduknya banyak miskin, kan kita memahami itu. Gimana tuh program-programnya? Ya udah ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih dan lain-lain. MBG misalnya, ini kan menelan biaya banyak betul. Kalau misalnya ada masukan ya kasih masukan aja aparatnya kepada Pak Prabowo kan. Pak, ini gimana kalau kita konsentrasi ke daerah pinggiran dulu Pak, yang kota-kota besar kayak Indonesia, kayak Jakarta, kayak Bandung, kayak Surabaya mungkin nanti dulu nih pinggiran dulu nih gitu, biar
APBN-nya ke sana Baik, dulu deh, Bang Hensat. gitu kira-kira gitulah Tiara. Oke, baik. Pertanyaannya dalam 5 tahun ke depan, apa sebenarnya indikator ketika demokrasi kita berjalan dengan baik begitu? Tapi nanti boleh dijawab, Pak Ferry, usai jeda Siap. berikut ini kami akan kembali untuk Anda, pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.